Halo, selamat malam dengan... Halo, selamat malam. Ya, malam dengan Mas? Dengan saya Niko, Mas. Mas Niko ya? Oke, Mas Niko silakan. Ini kejadian Halo. seperti apa? Silakan Mas Niko bisa langsung ceritakan. Halo, Mas Niko. Halo, ya Mas. Ya, dengar suara saya ya? Ya, oke, langsung bisa cerita dari sekarang, silakan. Jadi ceritanya begini Mas, itu kejadian sekitar tahun kalau nggak 2010-2011 di kota, waktu itu di Jepara Mas. Jadi waktu itu tahun 2010 atau 2011 kita biasanya memang lembur, itu waktu jam-jam memang diwajibkan untuk lembur. Terus karena pekerjaan kita selesai baru jam 1, kita lembur di lantai 2. Nah waktu selesai lembur kita turun ke lantai 1. Terus waktu itu karena kondisinya di kantor, terus kita tata meja supaya bisa untuk tempat tidur itu Mas waktu itu. Kemudian jadi gambarannya lantai 1 itu kalau di ini kejadian di kantor sih. Gambarannya itu kalau lantai 1 itu kayak tempat untuk tamu-tamu datang ke kantor, jadi kita nemuinya di lantai 1, kita tidur di situ. Kebetulan waktu itu ada 3 orang. Saya tidurnya di sebelah kiri, paling kiri. Saya tidur di paling kiri. Kemudian kita mau tidur, saya masih setengah sadar itu posisinya Mas, sekitar jam 2-an kalau nggak salah. Terus dari arah sebelah kiri itu ada WC, ada kamar mandi. Kayak ada anak kecil, badannya hitam kayak biru tua gitu ya, biru tua ke arah hitam sih. Datang ke arah saya lihat sih, datangnya dari sebelah kiri sampai ke tempat saya lihat, tapi setengah sadar. Terus dia megang jempol kaki saya. Itu kan saya kaget. Terus saya bangun, anak kecilnya lari waktu itu Mas. Singkatnya, kemudian saya penasaran kan, lihat anaknya ke arah mana. Waktu itu kalau nggak salah dia balik lagi ke arah kamar mandi. Jadi setelah itu ya saya coba untuk tidur lagi, dan bisa sampai pagi sih tidurnya waktu itu Mas. Itu kejadian yang saya alami sendiri. Cuman di kantor saya memang ada, katanya sering ada orang yang mengalami hal-hal ya mistis gitu. Ada cerita yang paling saya ingat, itu ada pegawai dulu pernah cerita. Jadi dia ditugaskan di bagian berkas Mas, di gudang berkas. Kemudian itu siang hari sih, kalau nggak salah dia ceritanya waktu itu masuk ke gudang berkas sendirian. Kemudian melihat ada sesosok wanita. Waktu didekati itu wanitanya malah nembus ke tembok. Cuman saya nggak tahu itu ceritanya dia ngarang atau enggak, saya nggak ngerti. Cuman banyak yang akhirnya diceritakan sama si pegawai itu, jadi kayak cerita itu turun-temurun gitu Mas. Dan itu juga turun-temurun sampai Mas juga ngalamin ya? Ya, kebetulan saya di situ sampai tahun 2015. Terus kan di situ dulu ada satpam Mas. Jadi satpamnya itu udah tua, umurnya sekitar 75 tahunan. Dia dijadikan satpam di situ karena dulu waktu itu belum jadi kantor, dia udah jaga di situ. Nah, dia tahu asal usul kantor itu, katanya dulu di tempat gudang berkas itu dulu ada bekas sumur yang ditutup. Cuman letak lokasi pastinya saya juga nggak tahu sumurnya itu sebelah mana. Tapi yang pasti kondisi sumur itu sekarang ada di dalam kantor, jadi gudang berkas. Sumurnya? Ya. Jadi udah ketutup Mas sumurnya, udah ketutup udah jadi lantai, udah ketutup. Berarti sumur ini ini ya, istilahnya dikubur dengan tanah ya gitu ya, ditutup dengan tanah. Udah ditutup sama tanah. Setelah ditutup itu ada kejadian aneh nggak Mas? Gimana Mas? Setelah ditutup sumur ini kan ditutup. Selang berapa kemudian ada kejadian aneh nggak selang penutupan sumur itu?
saya nggak ada cerita soal itu sih, cuman yang tadi ada pegawai melihat cewek tembus tembok itu lokasinya katanya di sekitar sumur itu. Kan jadi gudang berkas sekarang sumurnya. Oke, karena nggak tahu ini mitos atau nyata, tapi yang beredar, yang berkembang adalah jika satu sumur yang memang difungsikan untuk sumber mata air gitu ditutup, ini akan ada hal-hal yang sifatnya mistis yang terjadi seperti itu, Mas. Nah, sayang banget lepas ini. Mas Niko, bisa hubungi saya kembali? Oke. Udah masuk lagi? Halo? Halo, iya Mas. Ya. Jadi di jalan sepanjang kantor, di depan kantor itu memang sering terjadi kecelakaan sih. Cuma nggak tahu ada hubungan sama kantor apa nggak ngerti juga. Tapi yang pasti sering di depan kantor itu terjadi kecelakaan. Oh iya, satu lagi Mas, saya pernah ngalami di belakang itu kan garasi mobil. Waktu itu malam kalau nggak salah sekitar hampir jam 10 atau jam 11 saya lupa. Saya mau ambil mobil, mau pulang ke kos. Kalau saya nggak salah merasakan ya, waktu saya di dalam mobil tuh mobilnya kayak digoyang. Itu cuma sebentar sih. Jadi parkiran mobil itu di belakang kantor yang menyendiri dari kantor, agak sekitar 50 meter dari kantor kalau kita ambil mobil di parkiran. Itu kalau saya nggak salah itu mobil agak digoyang. Mobil agak digoyang? Tapi jadi mobilnya, saya udah kondisi saya di dalam mobil, cuma ngerasain kalau mobil ini goyang gitu. Kan kalau ambil mobil saya manasi dulu itu otomatis, karena mobil udah lama nggak saya pakai, saya panasi. Nah, pas kondisi saya manasi itu kayak goyangnya kerasa halus gitu loh Mas, goyang. Kalau Mas rasain goyangnya dari mana, Mas? Depan, belakang, tengah? Yang paling kerasa? Dari tengah, Mas. Jadi kayak di tengah mobil tuh digoyang gitu. Oke. Ya itu kondisi saya sendirian sih di parkiran, Mas. Tapi cerita ini sudah sempat untuk maksudnya dibagi sama teman-teman yang lain di sana, Mas, waktu itu? Yang mobil ini? Ya, yang mobil. Kalau yang mobil saya cuma cerita sama teman di kos waktu itu. Jadi begitu saya sampai di kos saya cerita. Kalau saya tadi sendirian ambil mobil, terus kalau saya nggak salah merasa itu agak digoyang mobilnya. Ini mobil lama atau? Mobil saya sih Mas, mobil saya. Kan mobil Mas. Soal saya parkir di situ seminggu sekali saya ambil. Nggak saya bawa ke kos. Tapi sebelum di sana mungkin pernah melewati kemana gitu nih mobil? Kalau kemana saya nggak inget sih Mas ya. Oke. Ini Mas, posisi berarti sekarang udah nggak di sana ya? Saya udah nggak di sana, udah pindah. Di mana nih sekarang posisi di? Kalau saya sekarang pindah di Semarang, cuman ini saya sekarang posisi telepon lagi di Jakarta ini. Oh, posisi lagi telepon di Jakarta ya? Iya. Berarti udah nggak pernah dengar kabar lagi dari kantor lama Mas yang ada di Jepara ya? Kalau untuk cerita-cerita itu kenal. Sampai sekarang? Cerita-cerita yang itu sudah nggak ada lagi sih, nggak pernah dapat cerita. Ada lagi satu cerita yang saya ingat, satpam itu kalau nggak salah pernah lihat apa, ini cuma cerita tapi ya Mas ya, saya diceritain satpam, dia ngelihat pocongan waktu dia tidur di musola, itu malam sih, dia tidur di musola, terus di luar musola itu dia lihat ada pocong. Di luar musola? Di musola itu letaknya di samping kantor tapi masih dalam satu komplek. Posisinya waktu itu pocongnya cuma memperhatikan saja. Kenapa? Posisi pocong ini sedang memperhatikan saja atau ada? Katanya ngelihat ke satpamnya itu, tapi dia di luar musola pocongnya. Jadi sempat berinteraksi ya, sempat. Iya, katanya sempat lihat. Satu sama lain. Lihat-lihatan lah Mas. Setelah itu menghilang.
Terus saya nggak udah lupa ceritanya gimana. Tapi pocong ini juga sempat dilihat oleh teman-teman yang lain nggak Mas? Atau cuman Enggak, cuman satpam itu aja yang cerita satpam saya. aja, security itu aja ya? Itu posisi di musola yang berarti masih di lingkungan kantor nih ya? Masih satu komplek. Cuma memang kalau malam kan mati mas lampunya, sekitar di komplek kantor itu yang hidup cuma depan. Jadi samping ke belakang mati semua lampunya. Pernah nggak ngelihat ada penampakan perempuan gitu Mas? Kenapa mas? Mas sendiri pernah ngelihat penampakan perempuan gitu Mas? Di Kalau sana? saya belum pernah mas, saya cuma Niko. mengalami itu aja sih, yang Anak kecil itu aja ya? sama mobil itu nggak tahu bener atau enggak, cuman saya ngerasain itu digoyang mobil saya. Tapi ini kalau anak kecil ini memang benar warnanya biru gitu Mas? Biru gelap gitu mas, kayak biru dongker. Kepala pelontos? Iya, kepala pelontos. Dan itu lari mas, lari ke tempat saya, terus megang jempol saya, kaget kan. Saya bangun, Kerasa tapi ya? liatin, kerasa mas, ya kerasa banget. Saya bangun tak liatin dia balik lari ke arah WC. Terus habis itu menghilang gitu ya? Nah ini menghilangnya ke arah mana Mas waktu itu? Kalau Mas Itu perhatikan? lari ke arah WC, masuk ke arah WC mas. Jadi kalau nggak salah saya lihatnya dia nggak nembus tembok, tapi masuk ke pintu WC-nya. Jadi masuk ke pintu WC-nya malah ya? Masuk ke pintu WC-nya. Cuman saya nggak berani ngikuti mas. Mas, kalau kantor yang di Jepara itu termasuk bangunan lama juga nggak? Lama. Jadi sebelum dipakai kantor itu showroom mebel mas. Oh, showroom mebel ya? Jadi kantornya itu kaca, banyak kacanya daripada tembok. Sudah lama ditinggal atau gimana Mas waktu digunakan showroom mebel? Sempat kosong mas. Kalau saya lihat di foto-fotonya, waktu mau dijadiin kantor itu kita kayak, saya kan masuk situ kebetulan udah jadi kantor, udah bagus. Waktu itu tahun 2007 kita mau dipakai jadi kantor, saya lihat foto-fotonya mereka ini sih mas, apa kayak istilahnya babat alas. Jadi bersihin dulu. Waktu itu memang sempat kosong katanya, agak lama. Ini berapa lantai sih Mas sana? Berapa lama apanya? Berapa lantai di sana? Oh, berapa lantai? 2 lantai mas. 2 lantai? Cuman 2 lantai ya. Ya, ini waktu Mas yang disentuh sama anak kecil ini posisi di lantai 1 atau lantai 2? Saya di lantai 1 di depan ini. Kalau di lantai 2 ini dipergunakan untuk apa Mas? Lantai 2 sama sih mas, untuk kantor. Jadi kalau yang di bawah buat tamu sama aktivitas kantor yang administrasi, kalau yang di atas kantor juga, cuman ke arah bukan untuk yang administrasi ya. Oke, sampai di sini mungkin Mas Bu mungkin langsung menanggapi, silakan. Iya, nun sewu buat Mas Niko ya. Mas Niko, ya sebentar. Oke, silakan Mas Bu. Iya, nun sewu buat Mas Niko aja. Iya mas. Iya, Mas Niko nun sewu. Ke Panjang itu kan terus yang tidur itu kan di lantai bawah ya Mas ya, atau di lantai 1 gitu ya Mas ya. Iya, saya di lantai 1. Nun saya kalau jenengan tidur terus hadapannya panjenengan itu nun saya tangga menuju ke atas enggak Mas? Kalau? Pada waktu tidur itu, ya. Iya. Jenengan rebah terus kemudian depannya itu tangga menuju ke atas enggak Mas? Tangga gimana tangga? Pada waktu jenengan tidur di lantai 1, ya. Halo? Agak nggak jelas. Halo? Halo ya. Ya. Jadi kalau saya bayangkan kalau jenengan tidur kalau sudah rebahan gitu ya.
Halo? Iya, Mas. Ya kalau Anda sudah rebah gitu, depannya panjenengan itu enggak tangga naik ke atas, Mas? Tempat tidurnya tangga naik ke atas. Halo? 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 Ya. Gini, Mas. Yang jelas. Pada waktu jenengan tidur, iya kan? Kalau jenengan sudah rebah gitu, hadapannya panjenengan itu tangga naik ke atas enggak, Mas? Oh enggak, Mas, itu udah ketutupan sama ya madepnya tangga, cuma nggak bisa langsung kayak tangga karena ada kayak partisi. Oh gitu, tapi enggak, maksudnya kalau diteruskan itu tangga ya? Terus baru Lurusan saya itu tangga. tangga, oke. Terus kemudian kalau ke kiri itu kayak ada lengkong, terus kemudian kiri itu kayak ada satu pintu apa ya? Itu kamar mandi apa itu ya? Yang dimasukkan. Ada pintu, Mas. Jadi sebelum kamar mandinya itu kayak nyempil gitu, Mas. Ada pintu masuk dulu, baru Ada nanti pintu masuk ke masuk kamar dulu, mandi. Gitu ya, oke. Itu juga dari partisi juga ya? Saya kayak disekat oleh partisi juga. Sekat atasnya karena lubang, Mas. Jadi nggak full tutup Tutup, ke atas. okay. Nun sewu, kalau kita ke belakang sedikit ya, Mas ya, Nun sewu. Ke belakang sedikit itu ada ruangan di pojok sebelah kanan itu ruangan apa, Mas Nun sewu? Halo? Lepas. Oke, lepas. Nanti sambung lagi, Mas. Ya. Oke. Iya, Mas, pojok sebelah kanan. Ya, kalau kita ke belakang sedikit, Mas Nun sewu, itu di pojok sebelah kanan sendiri kalau kita menghadap lokasi itu, Nun sewu, itu ada ruangan atau apa, Mas? Gudang atau tempat arsip atau apa, Mas Nun sewu? Pojok sebelah kanan kalau saya ya, Mas. Ya, kalau kita menghadap lokasi dari depan ya, pojok sebelah kanan itu apa, Mas? Oh iya, itu kayak tempat kita waktu itu naruh barang-barang yang nggak dipakai langsung gitu, Mas. Oh gitu ya. Jadi kayak ada tumpuan kerdus-kerdus gitu di situ. Oke. Nggak tahu kenapa saya dari tadi kebayang kayak apa ya, kaca ya. Jadi itu kan karena tadi panjang bilang kaca ya. Jadinya ruangan itu dipenuhi kaca itu. Jadinya karena dulu kan showroom ya. Nur Iya. Sewu, pernah ada cerita terkesan Pernah kayak ada apa, Mas? pernah ada cerita di mana kaca itu kayak digeret, kayak digeret atau bahkan kayak diketuk-ketuk gitu, pernah nggak, Mas? Kalau bunyi keret gitu iya, Mas. Ya, jadinya kayak orang tuh nggaruk di kaca. Gitu. Iya. Pernah, Iya. Mas, ya? Pernah. Oke. Tapi nggak kita nggak digagas Oh, gitu istilahnya. ya. Oke. Itu Nun Sewu, depan panjang itu perempatan atau apa, Mas, itu, Mas? Apa, Mas? Depan saya? Iya, dekat kantornya Panjenengan agak maju sedikit itu perempatan apa, Mas? Nun Sewu, Mas. Iya, ada perempatan, Mas. Ada Benar. perempatan ya, oke. Perempatan kecil tapi. Ya, oke. Bisa dengan perempatan kecil masuk ke mulut gang gitu atau gimana, Mas? Nun Sewu. Iya, benar. Oke. Kemudian enggak tahu, saya tertarik kita jika kita naik ke atas ya, Mas, ke atas ya, atas, terus kemudian kita belok ke kanan, itu ruangan apa, Mas? Rapat apa ruangan apa itu? Kita ke atas belok ke kanan, itu ada ruang rapat ya, Mas, benar. Ruang rapat ya itu ya, oke. Iya. Ruang rapat, terus ya, saya tertarik di kursi atau bisa dikatakan meja ruang rapat atau sebelah kiri, Mas. Pernah ada cerita apa di situ, Mas? Nun Sewu, Mas? Meja ruang rapat sebelah kiri. Iya. Saya nggak tahu itu sih, Mas, kalau meja ruang rapat sebelah kiri. Itu ya. Cuman memang kalau situ agak singgup, Mas, kalau malam itu. Oh gitu ya. Atau mungkin Ya. penerangannya juga kurang begitu bisa terang gitu atau bagaimana, Mas Nun Sewu, Mas? Jadi sepanjang lantai 2 malam itu ada satu lampu yang selalu mati, Mas. Apakah Kita ganti mati. di sekitar dekat itu, Mas? Iya, di sekitar dekat itu. Oke. Cuman kalau cerita-cerita mistis terkait itu saya nggak pernah dengar, Mas.
yang meja itu. Oke. Sempat dideskripsikan nggak? Maksudnya cewek itu bagaimana itu? Ini menurut saya, kalau saya di gambaran saya ini kayak orang kantoran ya. Jadinya kayak orang itu kayak pakai apa ya? Jadinya bawahnya itu pakai gelap. Contoh bawahnya itu biru gelap, terus atasnya itu biru muda gitu, seperti itu, kesannya seperti itu ya. Kalau kayak sebut itu kayak orang kantoran ya ini ya, Nun Sewu. Waktu itu memang dikira ada tamu Mas sama si pegawai itu, karena memang baju kita kan seperti yang dideskripsikan Mas Bu. Oh gitu ya. Seragam kita kayak gitu. Iya, jadinya ini kesannya kayak orang kantoran kalau saya di bayangan saya seperti itu. Terus kemudian untuk anak kecilnya itu tadi ya, Nun Sewu. Oh, putus lagi. Ya mungkin itu Mas komentarnya. Nyambung lagi. Oke. Halo Mas. Iya Mas, sorry Mas, putus-putus. Iya. Ini Nun Sewu. Kalau untuk deskripsi gambar anak kecil ini Mas ya, Nun Sewu. Deskripsi anak kecil ini kalau saya gambarkan di sini semacam jadinya. Kalau gambar Mas Bul? Kayak bukan. Jadi ini kalau dilihat ini bukan bulu ya Mas ya, tapi sesuatu yang lurus tapi gelap gitu. Ya memang kesannya kayak bulu ya. Kesannya kayak bulu. Gelap-gelap gitu Mas. Ya, kesannya kayak bulu tapi bukan bulu. Kalau saya sebut ini kayak apa ya? Kayak otot ya. Kalau saya sebut kayak apa? Kayak otot itu, kayak otot di sih ya, seperti kayak gitu. Itu jadinya. Ya, gimana Mas? Kalau waktu itu saya agak memang nggak tahu gelap, nggak tahu biru tua gitu Mas. Ya, jadinya kalau di sini bukan kalau di gambar saya ini bukan bulu, tapi kayak sesuatu yang lurus kayak sebut ini otot ya, bukan bulu ya, ini kayak otot menuju dari atas kepala menuju ke kaki ya, seperti itu, saling nyambung gitu, seperti itu. Oh gitu. Ya memang begini Mas. Halo. Kalau itu Nun Sewu, itu menghadap kemana Mas? Nun Sewu untuk kantornya itu timur atau menghadap mana itu Mas? Menghadapnya kalau nggak salah menghadap barat Mas. Menghadap barat ya? Iya. Kalau nggak salah ya, saya agak salah. Kalau lihat di musolanya kantor itu menghadap barat Mas. Benar. Oke. Saya sebut ini memang sesuatu ini sudah lama di situ ya. Bisa dikatakan terutama untuk penampakan anak kecil ini. Bisa dikatakan kalau saya boleh sebut ini memang penduduk asli situ ya. Dan gitu. Ini sebelumnya di bayangan saya ada sebelum dibangun itu ada sesuatu yang diruntuhkan. Entah itu bangunan kecil atau kamar atau apa, terkesan kayak dijebol terus kemudian diruntuhkan terus kemudian dibangun kembali. Seperti itu. Oh ya, mungkin memang dulu ada Mas, karena kantor itu sebelum dipakai kantor sempat kosong beberapa waktu. Oke. Ya, seperti dari ini saya Malukasa ini sudah lama ada di situ Mas. Oh gitu ya. Jadinya memang bukan pendatang ya. Dan ini untuk yang ini bisa dikatakan pada saat itu untuk yang cewek ini memang cewek, tapi pada saat itu menyerupai kalau di bayangan saya kayak terkesan kayak salah satu pegawai yang ada di situ. Kalau boleh saya berkomentar seperti itu. Mungkin itu menurut saya komentar saya, Mas Doni. Iya bisa jadi Mas, karena waktu itu si bapak yang cerita itu, si pegawai itu nggak curiga. Jadi mungkin memang mirip sekali. Begitu Mas, untuk komentarnya dari apa yang disampaikan sama Mas Niko. Terima kasih udah gabung dengan kita di Nightmare ya. Ya. Oke, ya deh. Terima kasih, selamat pagi Mas. Selamat pagi, makasih Mas. Iya, sama-sama.